Kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab fikih ibadah, yaitu kitab Safinatun Najah karya Al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumail Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita masih belum selesai membahas berkaitan dengan muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Setelah kitab ini diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, maka kitab Safinatun Najah ini dilanjutkan dengan ungkapan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat ta'zim. Di dalam ungkapan syarahnya, makna dari ungkapan sallallahu ini zatahullahu atfan wa ta'ziman. Semoga Allah menambah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat beliau dan pengagungan kepada beliau, wasallama, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan salam sejahtera, keselamatan atau salam sejahtera ala sayyidina, kepada junjungan kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah khatamin nabiyina, penutup para nabi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita bahas. Setelah ungkapan basmalah dan hamdalah dilanjutkan dalam kitab Safinatun Najah niki ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa catatan yang penting kita perhatikan, bahwasanya bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hukumnya wajib.
Sekali lagi, bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Sedangkan kewajiban itu dari satu madhab ke madhab yang lain berbeda. Kalau di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, wajibnya sholawat niku ketika orang ini melaksanakan ibadah sholat. Di situ ada yang namanya rukun sholat yang bernama sholawat kepada Nabi. Di situ wajibnya. Kalau di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Sebab ada madhab yang lain hadirin. Pokoknya di situ disebut asmanipun Gusti Kanjeng Nabi wajib sholawat. Niku nggih wonten. Ada lagi kemudian di dalam satu majelis disebut asmanipun Gusti Kanjeng Nabi sekali dia sholawat, sekalipun nanti disebut berkali-kali sudah mencukupi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i wajibnya sholawat itu dikemas dalam bentuk rukun sholat, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah orang itu mengucapkan tasyahud akhir dan sholawat. Kemudian salam di dalam sholat. Itulah wajibnya sholawat. Kemudian catatan yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang menjadi penutup nabi dan rasul. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, asmanipun Gusti Kanjeng Nabi niku kalau mau dilihat jumlahnya ada kurang lebih 1000 hadirin. Kanjeng Nabi niku namanya nggih Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Ahmad, ada Ahyad, ada Toha, ada Yasin. Di mukadimah kitab sholawat yang biasa kita baca setiap hari itu ada baca aja sendiri, itu jumlahnya Nabi, asmanipun Gusti Kanjeng Nabi jumlahnya 201. Ya. Ada lagi ya di kitab Dalailul Khairat. Sholawat Dalailul Khairat niku di mukadimah awalnya itu disebut asmanipun Gusti Kanjeng Nabi jumlahnya 201. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, asmanipun Gusti Kanjeng Nabi niku jumlahnya sampai 1000 hadirin. Ya. Ada beberapa catatan yang penting di kitab catatan saya Mas Mungkas itu. Sebentar itu. Buku catatan itu. Ada catatan. Nah, ada sampai ungkapan beberapa catatan ini sempat saya catat. Berkaitan dengan kemuliaan asmanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya ya, ini kita ketemu ini. Ungkapan asmanipun Gusti Kanjeng Nabi yang namanya Muhammad ini. Saya sempat nyatet nih. Summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi disebut dengan ungkapan Muhammad ini likathrati khisalihil hamidah.
Karena kata Muhammad itu isim maf'ul maknanya yang banyak dipuji. Ya, likathrati khisalihil hamidah, karena beliau banyak poin-poin yang pantas untuk dipujikan kepada beliau. Wa hadza huwa ismuhu fil ardi, dan nama beliau di bumi, Kanjeng Nabi disebut dengan ungkapan Muhammad. Wasmuhu al-masyhur fis sama, sedangkan asmanipun Gusti Kanjeng Nabi yang terkenal di langit namanya adalah Ahmad. Wa iddatu man tusamma bis Muhammad qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam 15 wa lam yatasamma bi Ahmad ahadun qablahu. Sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Yahudi niku sampun semerap adetin. Bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan muncul nabi dan rasul sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Tetapi kemunculannya dari mana? Mereka sudah memprediksi tahu, sebab tahu daripada yang namanya kitab suci mereka, Taurat, akan muncul dari Yathrib, dari Madinah nantinya itu. Maka sebagian besar keluarga-keluarga Yahudi zaman itu jauh sebelum lahirnya Nabi, mereka sudah eksodus, pindah besar-besaran dari berbagai macam tempat ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan ketika mereka melahirkan, mereka punya anak dinamakan Muhammad itu. Harapannya muga-muga anakku iki jadi nabi akhir zaman itu. Tetapi sampai kemudian akan lahirnya Nabi Muhammad, 15 orang yang anak yang kemudian dinamakan Muhammad itu umurnya gak panjang-panjang. Moro mati ngoten niku. Ya, sehingga ketika kelahiran Kanjeng Nabi enggak ada di dunia itu yang namanya Muhammad kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan kita pernah membaca di dalam Maulid Tiba iniku Al-Haditsu Tsani an Atha ibni Yasari an Ka'bil akhbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yudkhiluhu fi sunduq falamma mata abi fatahtuhu. Nah, kata Ka'bul Akhbar, dia pernah cerita ini. Ketika saya ini masih kecil itu diajar oleh abahku ya akan kitab Taurat, kecuali sifron, satu bagian itu disimpan, tidak diajarkan, dimasukkan fisunduk, dimasukkan kotak. Saya enggak tahu apa isinya, ini enggak tahu. Falamma mata abi, maka ketika abahku meninggal, fatahtuhu, aku buka, apa sih isinya ini? Ternyata isinya ya, falamma mata abi fatahtu faidan nabiyun akhiruz zaman. Cerita tentang nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Tahu itu hadirin. Jadi Yahudi itu tahu dari kitab Taurat. Mereka sangat detil tahu siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu. Nah, sehingga ya mereka kemudian menamakan anak-anak mereka dengan Muhammad. Tapi mereka memang tidak ditakdirkan oleh Allah ketika akan lahirnya Nabi, tak seorang pun yang bernama Muhammad ini. Mereka kemudian mati begitu. Nah, kemudian ya, sedangkan Ahmad ini tidak ada makhluk yang bernama Ahmad sebelumnya yang di langit itu kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saniki Ahmad kali Muhammad buraan hadirin. Ya, zaman niku mboten wonten niku hadirin. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam catatannya begini hadirin.
Ya. Wa yambaghi at-tasmiyatu bismin min asma'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lil hadisil qudsil ladzi akhrajahu Abu Nu'aim. Sebaiknya di antara putra-putra kita itu kalau bisa ada yang dinamakan salah satu dari asmanipun Kanjeng Nabi. Kalau toh bukan Muhammad atau Ahmad, ya Toha, ya Yasin atau siapa. Pokoknya asmanipun, apalagi kalau Ahmad atau Muhammad. Sebab ada hadits qudsi begini. Wa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tusamma bismika binnar. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, dalam hadis qudsinya ini Allah mengatakan, saya tidak akan menyiksa seseorang yang namanya engkau dipakai untuk namanya dengan siksaan api neraka. Pantang aku untuk kemudian mengadab dan menyiksa orang yang semacam itu. Atau hadits qudsi yang lain, inni alaitu ala nafsi, sesungguhnya aku bersumpah atas zatku, an la yadkhulan nara, tidak akan masuk ke dalam api neraka, man seseorang, ismuhu Ahmad atau Muhammad, seseorang yang namanya Ahmad atau Muhammad, Allah bersumpah tidak akan dimasukkan ke dalam panasnya api neraka. Loh niki tafaulan hadirin. Lek saged kula panjenengan niki ya bernama yang seperti itu. Lah kula pun kadung mboten nonton Ahmad, tambah ono Ahmad dhewe gak apa-apa. Ya. Lah ya napa wis tambah Muhammad atau Ahmad. Lah kula basa ya nama-nama Jawa wis tambah Jawa ditambahi Muhammad mboten napa-napa. Muhammad Suparlan umpamane ya mboten napa-napa. Ya. Lah terus ya napa dan KTP kersane kon KTP mboten napa-napa. Ya, kita nawa itu untuk memberikan nama kepada diri kita seperti itu. Supaya apa, hadirin? Supaya kita ini lebih-lebih anak-anak kita ini ya itu terjauhkan dari panasnya api neraka. Maksudnya terjauhkan itu bisa jadi mereka tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh menjadi anak yang soleh, tumbuh menjadi anak yang kemudian menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi dan orang tuanya. Niki kados ngoten nanti. Nah, niki kembali kepada bahasan kita niki, asmanipun Gusti Kanjeng Nabi adalah Muhammad dan itu merupakan salah satu dari nama Nabi yang begitu banyak. Ada yang mengatakan jumlahnya 201, ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari 1000. Dalam kitab Kasyifatus saja ini syarahnya ada ungkapan begini. Wal musammilahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladati limauti abihi qablaha. Yang memberikan nama Nabi Muhammad dengan asmonipun Kanjeng Nabi Muhammad dengan nama Muhammad itu kakeknya. Namanya As-Sayyid Abdul Muttalib. Ketika beliau sudah berumur 7 hari, akikohnya ya kemudian sekaligus diberi nama Muhammad. Sehingga ketika dia diberi nama Muhammad ini, orang-orang Quraisy geger hadirin. Sebab enggak ada di Mekah nama Muhammad itu aneh. Ya. Aneh yang demikian ini. Ya, jadi aneh. Kados ten Mergosono Cipta Mulya, nok lari disebut kemudian dijeneng upin-upin ngoten ya. Aneh. Ya. Kok ganok sih nok jeneng ini. Kok arek jeneng kon ipin-upin ngoten. Ya, umpamane niki hadirin. Nah, kok aneh di Mekah enggak ada anak yang seorang yang bernama Muhammad. Akhirnya mereka bertanya kepada Sayyid Abdul Muttalib kakeknya ini. Lima sammaitahu Muhammadan wa laisa min asma'i abaika wala qaumika. Hei Sayyid Abdul Muttalib, kenapa panjenengan memberikan nama kepada cucu panjenengan ini Muhammad?
Padahal ini bukan nama nenek moyangnya, nggak ada yang namanya Muhammad. Atau kemudian orang-orang yang ada di Mekah namanya Muhammad, nggak ada. Ya semai kita. Apa alasan sampean memberikan nama itu? Faqala. Kemudian ya Sayyid Abdul Muthalib kemudian memberikan alasan rojautu an yuhmata fis samai wal ardi. Aku berharap cucuku yang dilahirkan ini, yang baru saja dilahirkan ini, mendapatkan pujian, baik di bumi maupun di langit. Oh, sampai itu harapannya orang tua. Waqad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah kemudian ya mewujudkan apa yang menjadi harapannya itu. Nah, oleh karena itu memberikan nama kepada putra-putri kita, nama apapun, monggo hadirin. Tapi Muhammad, kalau laki-laki ya, Muhammad atau Ahmad ini jangan dilupakan. Yang kedua, nama itu kalau kemudian memberikan nama yang mengandung pengharapan baik, ada sifat optimistis. Kalau orang tua memanggil itu doa untuk anaknya. Ya, kados tiang Jawa niki lho, yang umpama nih di antara kita ini kemudian namanya cukup singkat. Slamet umpamane nih kan. Ya, selamat. Ini kan donga hadirin. Masih ketabrak bentor tetap selamat hadirin. Gak berubah jenenge ya tetap selamat. Niki donga hadirin. Itu kan merupakan donga. Ada lagi yang dinamakan sederhana Sarjono. Celokane Jono, ya Sarjono. Masih SD tok, gak sampai SMP, ya tetap Sarjono niku. Niku kan optimis hadirin. Ya, kan luar biasa nih hadirin. Ya. Lah, harapan kakeknya Nabi niki semangat niku kita tiru. Kalau kula panjenengan memberikan nama-nama kepada anak sing mantep pisan. Ya, Muhammad atau kemudian Muhammad siapa? Muhammad ini, Muhammad ridho umpamanya. Muga-muga angsal ridhone Gusti Allah kan bagus hadirin. Muhammad ini. Ya. Tapi jangan terlalu panjang, jeneng sak kampung didadekno ana sitok. Ya, jangan sampai yang terlalu panjang niki. Ya. Nah, niki. Atau kemudian ya, ketokane apik tapi ternyata itu bukan tidak baik. Ya, jadi kadang-kadang nama seorang anak perempuannya ketokane apik nih, gaya-gaya Spanyol, Sabrina. Waduh. Padahal diharapno Sabrina kesabaran kita. Sing sabar ae kon bola-bali diganyang anakmu iki. Ya iki kudu sabar ya. Lho kudu hati-hati ya. Ya, memberikan nama itu yang semangat itu yang demikian ini. Ya, niki. Kemudian lagi ada yang mengatakan ahli sejarah al-musammilahu bidzalika umuhu, yang memberikan nama ya, yang memberikan nama untuk Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah uminya, ibunya. Ya, setiap ketika ibunya hamil itu biasanya orang-orang hamil itu merasa berat tadi. Ya, karena 9 bulan 10 hari dia membawa yang semacam itu berat. Ya, awake dhewe nggo ransel nang winang dewa wabot. Niki gak iso didukno nggih. Ya niki. Nah, tapi untuk Sayyidatun Aminatu Zuhriyah ibunya Kanjeng Nabi gak terasa berat sama sekali. Tidak ada perasaan berat ketika membawa calon jabang bayi Gusti Kanjeng Nabi. Dan setiap tidur, dia sebelum tidur itu datangi malaikat. Dibisikkan oleh malaikat dengan ungkapan, ya, ataha malakun faqala laha, malaikat itu datang kepadanya sambil mengatakan hamilti bisayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Bu, Ibu Aminah, jenengan sedang hamil pemimpin manusia masa depan. Maka
panjenengan beri nama nanti kalau lahir Muhammad. Nah itu, sehingga ibunya memberikan nama dengan ungkapan Muhammad ini. Nah, walhasil ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat bagus hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya. Penutup para nabi. Artinya fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup dan tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi. Fahuwa akhiruhum fil wujudi bi'tibari jismihi fil kharij. Maka Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling akhir di dalam wujudnya dengan jasadnya ketika ada di luar. Artinya kalau makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari penciptaan yang makhluk yang pertama, nur Kanjeng Nabi. Tetapi ya, dari segi jasadnya ketika dia diwujudkan di dunia, beliau muncul di akhir zaman. Dan setelah ini tidak ada nabi dan rasul lagi. Jadi kalau setelah Gusti Kanjeng Nabi ngaku-ngaku nabi, pasti palsu hadirin. Ya, pasti palsu. Dan di akhir zaman itu disebutkan Nabi sendiri, ya, Nabi menyebutkan itu sendiri bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengaku nabi dan rasul nanti akan berdatangan. Ya, muncul berbagai macam orang-orang yang mengaku nabi, tapi kita sudah mendapatkan patokan khatamil anbiya. Ya, penutup para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian di sini disebutkan wa alihi, salawat dan salam itu juga terlimpahkan kepada keluarganya Nabi. Nah, siapa yang dimaksud dengan keluarganya Nabi? Yang dimaksud dengan keluarganya Nabi, kalau di dalam makom doa disebutkan oleh di dalam sebuah hadis, alu Muhammad kullu taqi. Yang namanya keluarga besar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, setiap orang yang ahli ibadah, setiap orang yang ahli takwa, itu keluarga besarnya Gusti Kanjeng Nabi. Tetapi kalau di dalam makom zakat, sedekah, ya, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi adalah dari keturunan, ya, mbah-mbahnya Nabi yang dari Bani Hashim dan Banil Muttalib, yang mereka itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Nah, keturunan Nabi ini kemudian, ya, semuanya kemudian mengerucut kepada dua cucu Nabi, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ada yang kemudian disebut dengan Al-Husaini, ada yang disebut dengan Al-Hasani. Dawuhipun Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Uqudul Jen niku bahwasanya untuk di tanah Jawa, bahwasanya keturunan Kanjeng Nabi biasanya disebut dengan As-Sayyid, ada lagi disebut dengan Al-Habib. Kalau perempuan Sayyidah atau Habibah atau Syarifah. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani seperti itu. Jadi kalau seseorang sudah kemudian dipanggil dengan ungkapan Habib, As-Sayyid, itu panggilan khusus hadirin. Dan tidak setiap orang bisa mendapatkan julukan itu. Orang nggak bisa kemudian, Mas, aku sama Sayyid loh, Habib loh, awas nggak bisa itu. Pesen ngoten mboten saged tadi. Sebab itu semua ada catatannya. Dia itu dikatakan Habib itu
nanti abahnya siapa, mbahnya siapa, nanti sampai ke datuknya Kanjeng Nabi ada bukunya di Robitoh Alawiyah, ya. Jadi khusus pencatatan nasab. Jadi nasab anak cucunya Nabi itu tercatat rapi ya. Jadi kalau orang ngaku Habib, lo jenengan kula bangsa niki putrane sinten, ada catatannya, ada bukunya, ada nasabnya, ada saya ini. Lo itu lengkap ini. Kalau tidak bisa menyebutkan, ya masih dilakukan. Atau di Robita Alawi sana, siapa jenenge? Fulan-fulan. Ganok ini enggak ada. Berarti bukan berarti. Fisnya aja fis Arab, tapi belum tentu dia Habib itu. Ya, jadi belum tentu yang seperti itu. Nah, mereka itu ya, jadi zuriyah anak cucunya Kanjeng Nabi itu catatannya rapi, semuanya ada. Dan setiap orang yang sudah berkeluarga, ada mereka memiliki suratnya itu ada itu. Sebab semuanya tercatat di Robitoh Alawiyah. Lah, lek awake dhewe iki mboten kecatet tadi. Kadang-kadang lek diunggahno tambah mbah-mbah itu tambah medeni ya. Ya, umpamane Mas Bambang nih, Mas Bambang bin Sampuro bin apa, engkok kemudian unggah lembu apa ngoten ku sing golongane Raja Singosari tambah. Ya, kok munggah-munggah tambah Gajah Mada kok. Ya, tambah wadon kok. Wis lebih baik karo gak apa-apa wis gitu. Ya niki. Nah, jadi munggah-munggah itu kadang-kadang dan kita mungkin sudah nggak hafal. Mereka masih hafal semuanya. Sanat itu hafal. Silsilah itu. Karena kewajiban mereka untuk menghafal itu. Ya, nah, niki. Kemudian salawat dan salam itu juga terlimpahkan kepada Nabi, kepada keluarganya Nabi, wasahbihi dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa yang dimaksud dengan sahabatnya Nabi dalam Kasyifatus saja ini ditulis, yang dimaksud dengan sahabatnya Nabi manijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah walau qablal amri bid'awah fi hali hayati. Yang dimaksud dengan sahabatnya Nabi, seseorang yang berkumpul satu tempat dengan Kanjeng Nabi dalam kondisi iman dengan Nabi. Setelah beliau menjadi Rasul, ya, sekalipun tidak ada perintah ya untuk melakukan dakwah di dalam hidupnya, tapi dia bisa kumpul dengan Nabi, melihat Nabi, kondisinya dia iman. Ketika berkumpulnya Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, matinya dalam kondisi iman, itu namanya sahabat. Loh, matinya iman, apa ada sahabat yang matinya tidak? Ada, hadirin. Dan itu tidak dikatakan sahabat. Ada, hadirin. Beberapa kecil sahabat ini yang awalnya sahabat Nabi, dia kemudian menyeberang mengikuti Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu itu. Karena diiming-imingi dengan harta duniawi. Ikut hadirin. Dia sudah dengan nikmat dengan Kanjeng Nabi, akhirnya kemudian menyeberang ke Musailamah al-Kadzab, habis. Ya sudah, bukan sahabat Nabi, ya bukan sudah. Atau dia sudah beriman kepada Nabi, terkena goncangan Isra Mi'raj, murtad. Ya sudah, selesai. Ya, semuanya ini ujian-ujian keimanan ada. Itu. Nah, kemudian sedangkan sahabat itu, ya, sedangkan sahabat itu, ya, harus bertemu dengan Nabi di bumi, hadirin. Sebab Nabi bertemu dengan beberapa Nabi ya di langit, Nabi Musa, Isra Mi'raj. Apakah Nabi Musa sahabat? Bukan. Bertemu dengan Nabi Isa, iya, tapi bukan. Ya, sehingga yang demikian ini harus ketemunya di bumi, walau fi dzulmatin, sekalipun dalam kondisi gelap, hadirin. Itu juga tetap namanya sahabat Nabi. Sekalipun dia a'ma buta, seperti sahabat Abdullah bin
Ummi Maktum. Dia dilahirkan sudah dalam kondisi buta karena dia ikut terus dengan Nabi. Akhirnya ya sahabat Nabi itu. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu. Nah, ini dan namanya sahabat itu pilihan dari Allah. Mek ningali Gusti Kanjeng Nabi sepisan ngoten tok iman, mati dalam keadaan iman pun sahabat. Dan makom sahabat ini makom yang paling tinggi. Wali kutub pun mboten saged mengunggulinya. Sebab niki sahabat niki pilihan. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghormati keluarga besar Kanjeng Nabi, zuriyah Nabi, dan sangat menghormati segenap sahabat-sahabatnya Nabi. Lek krungu zuriyah Kanjeng Nabi, krungu sahabati Kanjeng Nabi, kita mesti mengucapkan radhiyallahu anhum jami'an. Ya, pasti itu. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah begitu. Dan kemudian di samping salawat dan salam kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, ajma'in seluruhnya. Ada yang mengatakan ketika wafatnya Kanjeng Nabi, kurang lebih sahabat itu diprediksi jumlahnya 124.000. Ya, 124.000 ini kata Imam Samarqandi sama dengan jumlahnya para nabi. Nabi itu jumlahnya juga 124.000. Dan ternyata juga sama dengan jumlah aulia, wali-wali Allah yang ada di bumi, itu mesti jumlahnya tetap 124.000. Jadi kalau ada wali yang meninggal, digantikan yang lain. Allah mengangkat itu yang lain. Dan sekalipun orang itu sudah diangkat jadi wali min auliyaillah, kadangkala dia tidak merasa kalau dia adalah wali Allah. Perasaan dia ya orang biasa. Ibadah ya apa adanya. Tapi karena keikhlasannya, kebersihan hatinya, Allah memantapkan, memasukkan dia jajaran wali-wali Allah. Dan wali ini kan tingkatannya banyak. Termasuk wali-wali daya, walil mu'minina amin. Ya, jadi tingkatannya begitu banyak ini. Nah, oleh karena itu jumlahnya wali itu 124.000 juga. Kalau ada yang meninggal, tergantikan yang lainnya. Kemudian, terakhir penutup dari muqaddimah ini, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala haula dan tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk kemudian melakukan berbagai macam ketaatan, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, illa billahil alil azim, kecuali dengan sebab ma'unah, pertolongan Allah, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Nah, makanya ungkapan la haula wala quwata illa billahil alil azim ini adalah sesuatu ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kasyifatus Sajaniki diceritakan dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Gusti Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi pas perjalanan itu sempat kepethuk bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kakek beliau. Ya. Sedangkan Nabi Ibrahim niku jalisan inda babil jannah. Nabi Ibrahim ditinggali jagongan teng lawangi swarga. Lawe dhewe kan lawangi langgar ade. Ya niki. Nabi Ibrahim niku tengok-tengok ningali ya, melihat orang yang makhluk yang lalu apakah itu malaikat apa, di depan pintu surga dia duduk gitu. Kemudian dilihat Gusti Kanjeng Nabi, kaget tapi, cucu saya lewat sini, dipanggil.
Ya, dan Nabi tahu, ini Nabi Ibrahim baru kemudian tahu. Ya, pertemuan seorang nabi dengan nabi yang lain, apakah itu roh dengan jasadnya, wallahu alam. Nah, ketika itu kemudian ya Nabi Ibrahim kemudian mengatakan pesan kepada kanjeng Nabi, kepada cucunya ini, mur ummataka fal tukthir min ghirasil jannah. Wahai cucuku kanjeng Nabi, perintahkan umatmu kalau engkau telah selesai turun nanti, agar kemudian mereka memperbanyak untuk menanam tanaman surga, penghijauan di surga. Fa inna ardaha thayyibatun wasi'ah. Niki tanah surga niki luas tidak terbatas ini. Wadah sing gelek-gelek menanam tanaman surga di surga ini. Nabi tanglet hadirin. Wa ma ghirasul jannah. Wahai Nabi Ibrahim, loh apa yang menjadi tanaman surga itu apa? Yang harus kita tanam, umat kami menanamnya. Faqala, maka ucapan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, kalau kita mengucap sekali la haula wala quwata illa billahil alil azim, hakikatnya kita sedang mengadakan ya ribuisasi di dalam surganya Allah. Kita tanam satu tanaman surga. Lah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim 2 kali, 2 tanaman kita tanam. Kalau 1000 tanaman kita tanam. Dan itu ada nama kita, semuanya ada nama kita di situ. Subhanallah. Maka sering-seringlah mengucap la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dan di dalam satu ungkapan hadis Nabi mengatakan, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil alil azim mi'ata marratin lam yusibhu fakrun abadan. Barang siapa yang setiap harinya wiritannya la haula wala quwata illa billahil alil azim, la haula wala quwata illa billahil alil azim 100 kali, mi'a marrah 100 kali, lam yusibhu fakrun abadan, maka dia tidak akan terkena kefakiran selamanya. Oh, ini penting adin, tulis adin, penting nih. Ya. 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 Ini jadi kalau la haula wala quwata illa billahil alil azim niku 100 kali. Tidak akan terkena kefakiran, kemiskinan. Orang itu dicukupi oleh Allah. Dengan berbagai macam cara Gusti Allah akan memberikan kecukupan. Nah, niki dan saya kira mengucap 100 kali buatan berat. Ya, sambil kita jalan, mau kita ke pasar, mau kita ke tempat kerja kita, ya kita sepeda motoran, ya itu kita baca begini, ya lebih bagus tadi. Sepeda la haula wala quwata illa billahil aliyil enak daripada sepeda TikTok. Ya, lebih baik kita ya baca ini ping 100 tidak akan anti kefakiran, anti kemiskinan. Semuanya sudah ada, tinggal kita. Ya. Dan kemudian di dalam ungkapan hadis yang lain, idza nazala bil insani muhimmun wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim thalatha mi'ata marrah farrajallahu anhu. Apabila seseorang ditimpa musibah, keruwetan hidup, kesumpekan hidup, dia ingin melepaskan diri dari kesumpekan itu, katanya Gusti Kanjeng Nabi, baca la haula wala quwata illa billahil alil azim ping 300. Ya, 300 dibaca, insya Allah dibuatkan selesai masalahnya oleh Allah. Ya, nah, mau dicoba monggo, mungkin hati si Kanjeng Nabi ya, monggo dicoba yang mana. Ya,
Mau coba yang 100 boleh, yang 300 boleh. 300 mansat kalau tak sumpak nih, mau apa? Insya Allah bengi wiritan isuk cupangi payu kabeh. Langsung diborong ini. Masya Allah. Ya, kokot pakai langsung gulaan meneh luar biasa deh. Nah ini penting hadirin. Nah, saya kira cukup hadirin sambun adzan. Insyaallah kita jangan lupa mau yang 100 boleh, yang 300 boleh. Ada hadisnya sedanten dari Gusti Kanjeng Nabi.